Hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca di ayat yang ke-14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu tidak berpuasa? Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Seperti aku, seperti orang Farisi." Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 yang kita baca tadi, saudara bisa melihat bagaimana tindakan dan ajaran Yesus dapat dikatakan tindakan pengajaran yang disebut kalau boleh disebut sebagai tindakan radikal dan revolusioner kalau kita boleh bilang dari kondisi saat itu. Dia mendobrak hal-hal yang sudah menjadi adat, hal-hal yang menjadi tradisi di antara orang Yahudi. Saudara kalau perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang pertama sampai ke-6 dari Matius 9 ini, Yesus menyatakan dia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa. Di dalam ayat yang ke-13 dari Matius pasal 9 dikatakan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Dan dia datang berkumpul bersama-sama orang berdosa itu karena dia mencari orang berdosa. Dan ayat yang ke-14 ini sebuah pertanyaan tentang kebiasaan orang Yahudi atau kebiasaan murid Yesus yang berpuasa. Dan berkata, kenapa murid-muridmu tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan makna baru dari apa yang ada dalam Taurat Tuhan. Yesus datang untuk menggenapi Taurat Tuhan. Yesus datang untuk memulihkan orang-orang percaya. Dan dia memberikan sebuah pembaharuan sudut pandang yang baru tentang puasa. Yesus berkata bahwa dalam berpuasa, malah ketika orang-orang ini ditanya kenapa kamu berpuasa, tetapi ketika dia bersama dengan Yesus malah disebut sebagai saat di mana mereka berpesta. Nanti waktunya akan tiba untuk mereka berpuasa. Saudaraku, dan kemudian yang luar biasa, di ayat yang berikutnya ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, di sana dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut kepada baju yang tua. Kemudian di ayat yang ke-17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam bejana atau kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang tua tidak akan dipakai untuk anggur yang baru. Sesuatu yang baru Tuhan berikan. Sesuatu yang baru Tuhan nyatakan. Tindakan-tindakan perkataan-perkataan Yesus adalah tindakan pemulihan yang Yesus berikan. Ketika orang-orang bertanya saudaraku tentang membunuh, bagi di hadapan Yesus pengajaran Yesus membenci itu sudah membunuh. Ketika orang dikatakan engkau berzina, tetapi bagi di hadapan Yesus katakan engkau melihat saja dan tertarik kepadanya dan engkau menginginkannya, itu sudah berzina. Sesuatu yang baru Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus ada pembaharuan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Dan Allah ingin juga dalam kehidupanmu hari ini, engkau menjadi kantong yang baru. Tidak hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan tradisi saja. Tidak sekedar melakukan kegiatan-kegiatan agamawi saja. Tetapi engkau selalu menjadi kantong yang baru dari anggur yang baru. Sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Allah tidak ingin engkau menjadi robot yang hanya melakukan tindakan rutinitas. Tapi mari lakukan tindakan-tindakan kasih. Karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kantong yang baru dan siaplah engkau menerima anggur yang baru dari Tuhan. Dan biarlah kita semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.